Mahkamah Konstitusi hari ini akan menggelar sidang putusan dismisal 310 perkara gugatan hasil pemilu kada 2024. Sidang dismisal akan menentukan perkara mana saja yang berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Sidang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo, dan 8 hakim konstitusi lainnya. Di antaranya, ratusan perkara yang akan melalui putusan dismisal ada perkara gugatan yang dilayangkan oleh Cagup dan Cawagup Jawa Timur, Tri Risma Harini, Gus Hans, dan gugatan Cagup dan Cawagup Sumut, Edi Rahmayadi, Hans Basri Sagala. Lebih lengkap soal jalannya sidang putusan dismisal, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juru kamera Wandi Jansen di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Edwin, apakah sidang sudah dimulai dan apa tahapan selanjutnya setelah putusan dismisal ini, Edwin? Selamat siang Mercy dan juga saudara. Jika pertanyaannya adalah sejak kapan sidang ini dimulai, yakni pukul 8 pagi tadi memang mulai tepat waktu, dan hingga sekarang di tempat saya berdiri sekarang, yakni di depan dari ruangan sidang dari Mahkamah Konstitusi sendiri, pukul 11 lewat 40 maksud kami 11.50 sekarang, totalnya sudah ada kurang lebih 40 dari permohonan yang dibacakan keputusan selaknya di sini. Nah, terkait dengan gugatan sengketa pilkada yang yakni kemarin disampaikan PHPU dari tatanan gubernur maupun wali kota dan juga bupati seperti itu, totalnya ada 310 perkara. Yang datangnya 23 dari PHPU gubernur dan wakil gubernur, 49 PHPU wali kota dan juga wakil wali kota, lalu 238 sisanya dari PHPU bupati dan wakil bupati. Dari total 310 perkara ini, tadi sudah ada beberapa wilayah yang telah selesai gitu ya, telah dibacakan keputusan selanya. Di sana ada Kabupaten Tapanuli Utara, lalu juga ada Kabupaten Bogor, dan masih banyak wilayah-wilayah lainnya. Pada sesi yang pertama ini, yakni dari pagi hingga siang, akan ada 58 permohonan yang dibacakan gitu, sengketa yang dibahas. Lalu untuk di sesi kedua dari siang menjelang sore nanti, itu akan total ada 53 perkara. Nah, itu akan bergulir sampai besok, karena memang untuk pembacaan atau dismisal ini sendiri akan berlangsung dari 4 sampai 5 Februari 2025. Lalu tadi sempat disorot oleh kita bahwa kapan akan dibacakan untuk dari sengketa dari pemilihan gubernur Jawa Timur dan juga Sumatera Utara. Nah, sampai sekarang belum ada pembacaan dari sengketa tersebut. Namun jika yang bisa saya rangkum bagaimana nantinya kira-kira dari sengketa yang akan dibacakan permohonan ini datangnya dari Risma dan juga Gus Hans di sini, yang memang menyatakan dalam permohonannya mengklaim untuk meminta diskualifikasi terhadap pasangan calon Gubernur Jawa Timur Hovifah dan Emil, karena memang dalam klaimnya mereka menyatakan bahwa Hovifah dan Emil melakukan kecurangan yang dinyatakan struktural, sistematis, dan juga masif. Nah, seperti apa nanti akan kita tunggu, apakah nantinya akan masuk ke dalam pembuktian atau perkaranya dihentikan. Lalu yang berikutnya dari Pilgub Sumatera Utara, di sini kita ketahui bersama bahwa Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri Sagala, di sini Edi dan Hasan dalam permohonannya juga mengklaim bahwa untuk meminta KPU untuk membatalkan hasil kemenangan dari pasangan calon Bobi dan juga Surya. Mengapa demikian? Karena dinyatakan bahwa terdapat intervensi dari luar pun di sini menyaksikan, di mana dalam pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan ini tidak dilakukan oleh KPU. Diklaimnya seperti itu. Nah, pemungutan suara kemarin itu memang yang disorot adalah beberapa TPS-TPS yang mengalami banjir, yang harusnya diulang atau disusul gitu pemungutan suaranya, tapi tidak dilakukan. Itu yang menjadi klaim dari Pilgub Sumut dan juga Pilgub Jawa Timur. Nah, itu akan kita nantikan bersama. Namun jika dilihat dari rencana total ada kurang lebih 58 tambah 53, kurang lebih 111 dari sengketa yang nanti akan dijalankan pada sesi 1 dan sesi 2 tadi, seperti sudah saya jelaskan, belum ada nomor sengketa dari kedua pemilihan gubernur tersebut.
Nah, di sini dari keduanya memang mengajukan KPU untuk membatalkan peresmian calon gubernur dan calon wakil gubernur, di mana usainya nanti ketika dismisal telah dibacakan, di sini memang ranahnya itu ada pada persyaratan formil, yakni legal standing atau kedudukan hukum. Apakah mereka memiliki kedudukan hukum untuk melanjutkan nantinya melihat perkara ini dihentikan atau nantinya pembuktian ini bisa dilanjutkan. Nah, pembuktian ini sebenarnya untuk membuktikan kecurangan atau temuan-temuan di lapangan yang telah kemarin diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi pun juga telah diajukan oleh termohon. Nah, nantinya akan masuk ke dalam sidang pemeriksaan dari 45 Februari hari ini dan besok. Lalu untuk masuk sidang pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa saksi dan juga ahli di sini akan dilaksanakan di 7 hingga 17 Februari 2025. Dengan apa? Dengan syarat bisa membawa 6 orang untuk tatanan di pemilihan gubernur, lalu untuk pilwalkot dan juga pilbub di sini untuk 4 orang. Nah, ini terdiri dari saksi dan ahli sesuai dengan komposisi yang memang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kami juga sempat mendengar pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi di sini Soehartoyo yang menyatakan pada hari ini Mercy dan juga saudara memang untuk pembacaan putusan sela ini dibuat secara pleno atau dibuka secara umum, tidak ada sekat-sekat, tidak ada panel-panel dari para hakim konstitusi. Nah, tadi dari pantauan kami sejak pagi tadi kami hadir pun sampai saat ini di ruangan ini mungkin tempat saya berdiri sekarang terbilang sepi, tapi di bawah ramai, begitu ramai dan memang semua orang menunggu baik termohon maupun pemohon. Seperti itu gambaran dari Mahkamah Konstitusi, Mercy. Sidang putusan dismisal sengketa Pilkada 2024 hari ini digelar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Edwin.